Mang, Gimana, Mang? eh masih apa dulu? Kita nakal bareng. Iya, iya, dulu ya. Beda umur jauh banget. Iya, kita tuh beda umur. Saya 97, gitu Mamang? 91. 91. Iya. Tapi main bareng. Iya, Sempat satu frekuensi juga kan? satu circle kita. Satu circle nih gitu. Iya. Mau ngomong ini, saya di rokok dulu ya. Mangga. Sambil ngerokok ya. Oke. Mang, berarti di usia Mang Habia sekarang ya, Mang ya? Iya. Ya ini kita bahas kita berdua dulu aja. Jadi kadang suka gini, Mang. Saya mikir pergaulan sekarang ya, Mang ya. Iya. Pergaulan sekarang suka agak konyol, Mang. Gitu. Dan itu miris kadang. Dulu kita juga nakal gitu. Iya. Ya, gitu nakal berawal dari kayak rokok ya. Iya. Kita mulai kenal perempuan, Iya. ya kan, sampai pada akhirnya pacaran gitu Iya. kan. Nah, kalau dari sisi pacaran ya, Bang ya. Iya. Mungkin Mang Habib juga tahu perjalanan Iya. saya nih gitu. Kita dulu itu kalau pacaran, kalau kita deket sama cewek, Iya. terus kita udah nyatain jadian ini, Iya. kita paling benci, Bang. Paling benci ketika kayak misalkan kita pegang ini aja dia udah kayak risih nih. Kayak risih. Ya. Nah, menurut Mang Habib, kayak gitu apakah tindakan dia untuk melindungi dirinya, apa karena takut apa gimana, Bang? Sama gini. Masalah asmara. Iya, asmara. Zamannya kita nih, kita Iya. dulu kita misalnya dulu kan zamannya kita emang ya. Iya. Dulu ketika kita nembak cewek, kita misalkan ketemu sama cewek yang kita suka ya, Iya. kita paling cuma ngelirik doang gitu ya. Iya. Kadang-kadang kita misalkan Bener. tembak tuh ya, kita Bener. kadang-kadang nyuruh teman tuh. Bro, tolong dong tembakin, kirimin surat. Iya, Gitu ya. iya, dulu nih. Iya. Nah, Iya. jawabannya ketika kita senang, itu ketika jawaban kita diterima. Oke. Iya. Beda dengan hal zaman sekarang. Iya. Zaman sekarang media sosial sangat banyak disalahgunakan oleh penggunanya. Contohnya kayak masalah zaman sekarang. Iya. Pacaran untuk masalah PDKT Iya. melalui handphone. Iya. Gampang banget nih. Gampang Iya, kan? banget gitu ya. Dulu masih apal aja sih. Dulu zamannya BlackBerry, BB. Iya. BBM-an. Iya. BBM-an. Iya dulu. Iya. Program pin BB gitu Iya, ya. kita paling minder, Bang. Iya. Jadi saat itu mindernya gini. Ketika saya pacaran sama gitu cewek dan Iya. misalkan nongkrong lagi itu di daerah Cipto masih banyak warung nih. Iya. Sampai masih ingat aja Cirebon itu titik pusat nongkrong itu di sana, Bang, di Cipto. Oh, di Cipto Iya, dulu. sampai pada akhirnya kan sama pemerintah dialokasi nih. Iya. Iya kan gitu. Iya. Pemuda jadi sepi. Itu, Bang, tempat gua pacaran, tempat gua nembak cewek itu ada di sana, di Jalan Cipto. Warungnya juga masih apel dulu warungnya namanya Warbon. Iya. Warung Cirebon. Iya. Warung Cirebon. Itu tuh yang di pinggir-pinggir itu bukan pinggir jalan. Yang trotoar itu loh. Trotoar yang pinggir jalan ya. Bisa dibilang kalau kata kita orang ya, kalau kata kita orang yang pernah nakal gitu ya, Iya. ada pengalaman nakal itu masuknya kayak udah zona Las Vegas Cirebon. Iya. Gitu kan. Lu pengen pacaran, lu mau minum pinggir jalan gitu, sambil lesian Oh gitu. iya, Kan. Iya kan. Emang porosnya Cirebon doyan lah sih anak muda nih gitu Iya. kan. Sedikit nongkrong di kafe jenuh, ya Iya. kan. Gue masih inget gue nembak cewek, Mang, ya. Iya. Kita kasih tejus dulu. Kasih tejus. Masih inget, tapi bukan tejus sih, dia kayak teh sisri. Sampai akhirnya teh sisri jarang nih sekarang nih. Iya. Sampai ke gula batu kan. Iya. Dulu sama ini Modal 5.000. Iya. Modal 5.000 ya. Semangat nih, aduh mau ketemu, ajakin Warbon nih, ya kan. Iya. Katanya mau minum apa? Udah apa aja. Akhirnya karena menyesuaikan isi kantong jadi saya Isi budget betul. dulu ya. Saya beliin aja nih. Iya. Ya. Biasa yang penjaga warung memang Asep gitu. Iya. Lah baik. Teh jus aja 2 gitu. Dan dulu kita badeng. Jadi si teh sisri itu kita kasih insto. Oh dulu dia. Iya. Oh dulu katanya tuh ketika kita ngasih insto ke teh jus atau ke Iya. minuman lainnya biasanya tuh orang-orang tuh nyebutnya sprit gitu tuh. Nyebutnya Katanya sprit. buat cewek itu lebih Ngerangsang. Ya gitu. ini gitu maksudnya bahasa kita agak kayak gini memang kita mah selengean aja. Iya. Makanya Soalnya saya tahu memang kan dulu mantan geng motor sekarang udah alhamdulillah emang ya udah berubah emang ya setelah berhenti ya. Itu ya saya mau nanya, Mang, itu kalau kesahnya ketika kita menjadi geng motor di masa waktu dulu, zaman kita tuh, Mang, ya, sama masa-masa sekarang itu bedanya kira-kira seperti apa tuh? jadi gini, Bang. Perbedaannya jauh pisan sih. Kalau ya gimana ya? Kalau dulu tuh lebih kayak gini.
nimbrung nggak nimbrung, Iya. Gimana keadaannya? Dulu kan ini kita kota Cirebon, kita rumah di Perumnas wilayahnya. Ada Perumnas Gunung, ada Perumnas Burung. Jadi udah identik di Perumnas nih GBR semua nih. Jadi geng motor GBR gitu kan. Geng motor GBR yang awalnya memang itu kan community sepeda, sampai pada akhirnya jatuh ke otomotif. Dari otomotif nggak terima nih, Mang. Ya kalah gitu, kalah race, kalah balap nih gitu kan. Akhirnya bentrok sampai pada akhirnya dendam kusumat nih. Sampai sekarang juga masih nggak akur gitu. Dulu tuh saya sempat pernah dengar katanya GBR itu LSM gitu, geng motor pindah LSM. Dulu belum LSM. Oh, belum. Jadi bener-bener grab on road di jalan W. Iya. Nah, itu kan maksudnya sisi kelam dari dari kehidupan di geng motor. Geng motor sekarang gimana ya? Jadi dulu tuh sebenarnya lebih kayak nyari ke solid mungkin apa solid, gimana? Gitu. Makanya kan ada slogan dari GBR kan, itu kan solid with the power gitu. Iya. Dan gue bener-bener naruhin jiwa di situ, ya kan. Sampai pada akhirnya dari GBR tuh ada pengalaman kita. Kalau secara positif, kalau sekarang ya usia dewasa udah saya pikir kayak gini. Dulu GBR hancur. Dulu GBR itu kenapa itu? Hancur karena satu, Mang, gitu. Makanya kita yang namanya satu warna itu perlu. Iya kan gitu. Kenapa gitu? Alasan dulu satu warna tuh karena memang ya kita seru aja kalau udah satu warna. Iya. Ya kan, sampai pada akhirnya kita seru-seruan bareng, kita kenal bisa kenal perempuan juga di dalam itu, sampai pada akhirnya lupa pulang ke rumah. Nah, itu kan jadi kita yang mau saya tanyain emang ya, ketika zaman dulu sama zaman sekarang itu sisi negatif dan positifnya kira-kira seperti apa tuh dulu? Soalnya kan pernah dengar rata-rata pelarian anak-anak muda kayak macam pelajar segala macam, dia untuk melindungi dirinya lari ke geng-geng motor gitu tuh. Aku ikutan geng-geng ini gini sebenarnya pamor, Bang, melindungi gitu. Pamor. Oh gitu. Iya. Makanya kenapa kalau di GBR ya, kalau di geng motor sendiri sebenarnya menjiwai. Karena apa? Awal mula cari pengalaman nakal-nakalan. Itu pada zaman dulu ya. Dulu banget, dulu SMP kelas 2. Oh, udah mulai. SMP kelas 3 juga saya udah anjal. Kan lagi sama Mang Habi gabung ke komunitas Vespa. Oh iya, benar. Kan, komunitas Vespa, dan itu saya ngerokok pertama kali tuh. Oh, pertama kali. Iya, bisa dibilang dulu mah nakal gitu ngerokok. Iya, malah dulu tuh ketika kita lucunya kita berangkat memang kan udah di GBR. Emang ya pertama kali ngerokok kita berangkat pakai Vespa saya dulu. Vespa. Iya, dulu saya catnya kadang-kadang kuning, biru. Iya. Nah, dulu saya zaman-zamannya dulu belum ada kompresor, kita mainannya pilot. Iya. Nah, pas kita jalan, ingat ya, Bang, kejadian lucunya pas kita jalan itu tuh kita bawa oleh-oleh ale-ale. Minuman jam dulu sedus. Karena dulu tuh kita ada acara ulang tahun Vespa Union. Pas ketika kita jalan ke sana, lampu mati. Lampu Vespa. Masih ingat. Itu acara di Cidomba. Itu kan lucu emang. Ketar-ketir kita belum sampai doa gitu dia lewat jalan-jalan gelap. Cidomba, bayangin, Bang, kita cuman ngandelin satu garis lane. Garis lane. Wah, parah banget. Tapi kalau kita kalau ngeliat flashback ya. Tapi kalau flashback ya kita kadang suka ketawa sendiri, emang lihat posisi kita yang sekarang memang udah bener-bener kayak dapat pengalaman banyak nih. Iya. Kan dari yang kemarin ya. Akhirnya dari pengalaman itu sebenarnya kalau kata saya, Mang, pengalaman nakal perlu, Mang. Karena kita bisa dari manfaat itu kita bisa ada yang namanya relasi. Kita punya relasi banyak, ya kan? Gitu, kita punya teman-teman yang solid, gitu kan, yang kadang kita kesusahan dia bantu, gitu. Sisi negatifnya pun ada, gitu, dan sebenarnya sisi negatifnya itu memang benar-benar dirasain banget, Mang, gitu. Tapi kalah ketika kita udah mulai kayak ngaca diri, gitu. Pengalaman apa lagi sih yang dicari? Jadi geng motor udah pernah, ya kan, nakalan udah pernah, clubbing udah pernah, gitu kan, main perempuan dan lain-lain kan, gitu. Nah, sekarang kalau bicara sekarang miris, Bang. Iya. Mirisnya kenapa tuh? Mirisnya gini, Bang. Bisa ketika sekarang gila coba. Ngomong miris. Gilanya kenapa? Gilanya gini. Anak nakal sekarang itu dia tuh ngehalalin 1000 cara, Bang, untuk dia bisa pamor. Iya. Kita taruh cewek lah. Taruh cewek. Ladies berarti jatuhnya ya? Ladies. Ya. Sekarang banyak bisa untuk dia pamor gitu. Iya. Sekalipun itu orang brengsek. Tapi karena dia terkenal gitu, namanya kenceng,
Akhirnya si cewek ini ngincer pamornya, Bang. Saya kalau deketin dia, pamor saya bakal naik walaupun dia orang brengsek. Gitu. Oh, gitu. Iya. Dan sekarang, Bang, kelas 6 SD perempuan, Bang. Ya. Saya pernah lagi itu nemuin, Bang. Ya. Makanya miris nih. Di kota Cirebon, anak kelas 6 SD penampilannya udah kayak tante-tante, Bang. Oh ya, jadi dulu gue masih polos-polosan pacaran sama sepantaran ya, biasa aja gitu. Kalau sekarang udah kayak penampilan udah kayak udah riweh lah. Dulu mah ibaratnya apa namanya ini ketika kita suka sama orang-orang lain, kita itu bener-bener pure suka, maksudnya suka pure. Kita ketemu juga ada rasa canggung, rasa tremor gitu emang. Sedangkan zaman sekarang ini apa namanya menurut saya aja emang mungkin nggak tahu benar nggak tahu salah, ketika kita apa namanya pacaran itu bisa lewat dari media sosial, dan itu ketika kita ketemu itu tuh bisa langsung pacaran. Nggak langsung pas zamannya kita deketin dulu, salaman dulu. Iya. Contohnya kayak waktu dulu saya deketin si Anu lah ada. Iya. Saya kan pernah ngomong, "Mang, nggak perlu disebutin namanya." Nggak perlu, jangan di sini nanti takut orang yang ngeliat lah. Siap. Dulu saya tuh pernah, "Mang, tolong dong salamin gini. Suka Mang, bilangin itu." Dulu ketika kita pacaran itu tuh rata-rata yang lain pada ngasih kan dulu Silver Queen emang. Silver Queen. Kita kan nitip ke Mang. Anjir Silver Queen bener. Mang dia kan lagi dulu tuh masa Valentine. Mang tolong dong nitip. Kita masih inget lucu banget. Ngasih beng-beng itu Mang. Beng-beng. Dulu beli beng berapa? Beng-beng dulu tuh 500 gitu. 500? Iya. Dulu kan kita sesuai dengan budget. Iya. Beda. Edankeun lah gitu. Iya, kalau logikanya kalau misalkan di logikanya sama zaman sekarang kita ketika ketemu mayoritas nih Bang ya, kita bicara mayoritas apa namanya rata-rata ketemu segala macam pacaran saling suka, yang ada sekarang hotel. Betul. Iya, kita nggak bisa nyebutin hotelnya nih, ada ya hotel yang paling anak-anak muda sebutin zaman sekarang. Kita sensor dong ya. Sensor aja. Dulu zamannya pacaran ya. Iya. Dulu kan kalau sekarang mau lebih edan ya, ada Oyo, ada Red Doors, coba. Anak SMP kelas 2 udah mulai dia jualin harga dirinya ke marketplace WeChat, ya kan? Itu kan aslinya aplikasi pesan singkat dijadiin untuk apa? Prostitusi. Itu yang kenapa ini kita ngobrol Mang gitu. Itu masalah kalau flashback itu yang jadi saya miris sampai anak kelas 2 SMP udah terjun ke WeChat. Dengan alasan padahal orang tuanya orang punya Mang. Ya, dengan alasan apa? Biar apa? Gaul. Trendy. Itu dulu nggak gitu, anjir, sumpah. Gelo ini zaman sekarang. Dulu aja kita nih ketika masa-masa muda ketika kita ngerokok, kita itu tuh paling apa namanya ada ibaratnya kalau bahasa musik seni ya. Jadi ketika kita saya pengen ngerokok nih, ngumpet. Dulu kita ketika pengen ngerokok ngumpet di kali. Ya, kali itu sungai gitu ya. Kita ngumpet, "Bro, patungan dong ngerokok gini." Beri 500-an tuh. Dulu tuh rokok yang terkenal Sigaritos yang gede. Kita pernah. Iya. Sigaritos. Bareng-bareng dia ngerokok sampai jeburan berdua dia gitu deh. Ada hal lucu lagi dulu. Ya. Dulu masih ingat HP Cina Nexian. Oh iya. Paket tri yang seminggu SMS-nya 2.000 seminggu. Iya. Unlimited. Iya. Sebebas sesama tri nih. Ya kan. Sampai pada akhirnya kenalan cewek. Kira saya telepon nih gitu kan. Jadi setiap malam minggu tuh ada agenda ketemu, gitu kan. Dulu belum ada Oyo, belum ada Red Doors. Saya telepon nih, ya kan. Halo Yang, saya tuh manggil Ayang. Halo Yang, ini jatuhnya malam minggu nih. Mau ketemuannya di mana? Jadi dulu pacaran tuh kalau udah pacaran dulu mah lebih nutup diri. Kayak hanya rame, yuk kita cabut aja. Cabut dulu zamannya kosan, gitu kan. Sama apa namanya kalau zaman sekarang rata-rata orang-orang pacaran itu bisa diartikan dengan menyekutukan Tuhan. Karena apa Mang? Karena mayoritas orang sekarang bicara masalah jodoh emang ya rata-rata orang berpikirnya jodoh itu tentang asmara. Jodoh gitu. Iya. Rata-rata ya. Padahal kan jodoh itu tentang kita nih temenan baik. Betul. Kita jodoh dong. Kita best friend udah lama walaupun kita udah sekian tahun belum ketemu, baru ketemu sekarang nih. Ya gitu. Nah, mayoritas orang berpikir wah
jodoh itu tentang asup, padahal jodoh tentang teman hidup, tentang sahabat, tentang keluarga. Jadi jodoh itu bukan soal cewek doang. Iya, tentang kerjaan. Bener, gitu ya. Iya. Tentang kita apa punya rezeki. Iya. Rezeki banyak, ya, cukup. Mungkin kesimpulannya sih gini, Bang. Kesimpulannya sih setelah sekarang beranjak dewasa nih, Bang. Yeah. Anjir, mikir kemarin-kemarin tuh kadang ngelihat perjalanan kita tuh bener-bener kayak zero aja anjir, Bang, gitu. Iya. Tapi ya sekarang gue bisa gini, Bang. Bisa kayak dari perjalanan kemarin itu yang bener-bener anjir banget, bener-bener gelo banget. Ini yang ngebentuk kita sekarang. Iya sih. Mang dipotong dulu bentar ya. Mau ngambil minum dulu. Bang dong ngambil minum dong. Terima kasih bro. Siap. Lepas dulu. Kenalin nih. Terima kasih. Gak buka aja nih kita lagi asik. Biasa. Minum dulu nih. Coba haus. Jadi intinya sih dari perjalanan yang kemarin-kemarin gitu, gitu nakal perbandingannya mah, di posisi sekarang yang dibilang udah dewasa, jadi bener dewasa itu sulit. Jadi ketika kita flashback masalah perjalanan kita, perjalanan nakal kita, perjalanan circle kita, ya pada akhirnya kita sendiri mulai sadar, apalagi sih yang dicari, gitu kan, nakal udah dan lain-lainnya. Alhamdulillah, mungkin dari perjalanan kemarin saya nentuin untuk diri sendiri ini sebagai pengalaman. Gitu, dan alhamdulillahnya sisi positif yang sekarang saya ambil banyak. Jadi ya intinya pengalaman nakal itu penting, gitu karena pengalaman nakal itu yang ngebentuk kita sehingga nanti kita kelak dewasa kita bisa lebih berpikir lagi secara kritis. Kalau begini jadinya dampaknya seperti ini. Jadi makanya alhamdulillah sampai dengan sekarang ngebentuk yang namanya pengalaman. Gitu. Jadi pengalaman itu penting. Gitu. Iya, ibaratnya intinya berarti pengalaman ya. Soalnya gini zaman-zaman sekarang rata-rata kan tadi balik lagi kita ke masalah jodoh, masalah misalkan asmara, rata-rata orang pacaran emang ya, kenapa pacaran di dalam agama Islam dikatakan madorot, banyak madorot nih, gitu. Sedangkan dia emang kasih sayang segala macam. Kalau menurut saya emang ya, ini misalkan salah tolong dikoreksi. Kalau misalkan kita sayang ke orang lain itu berbanding tipis. Iya. Oke. Jadi berbanding tipis dengan hawa nafsu. Betul. Nah, rata-rata orang zaman sekarang lah kita sayang-sayangan lah, pacar-pacaran segala macam. Di sisi itu kita punya hawa nafsu. Tapi rata-rata orang zaman sekarang lebih ke hawa nafsu, Man. Iya. Nah, karena kenapa? Ya agama Islam nggak boleh adanya pacaran, karena pacaran sekarang gini, Man. Orang yang sekarang keluaran sekolah, kurang segala macam, merokok sudah terang-terangan segala macam. Sekarang udah makin anjir-anjiran. Sekarang kita bicara masalah keperawanan. Sekarang banyak orang bikin musik janda atau perawan. Terus perawan rasa janda. Itu kan maksudnya dari lagu itu doktrin itu. Iya, doktrin. Jadi secara tidak langsung itu masuk ke anak-anak muda zaman sekarang. Ya ada zaman sekarang ya bisa dikatakan minoritas wanita yang belum nikah, perawan, ini menurut saya 30%. 30%. Dari semua wanita. Dan yang lainnya pasti pernah melakukan gitu. Kalau untuk zaman kita mah ya umput-umputan segala macam, masalah merokok gitu segala macam. Zaman sekarang emang bener parah zaman sekarang ada. Tapi ya secara jadi kalau saya boleh tanya saya boleh tanya. Jadi pengalaman pergaulan nakal sampai dengan pada akhirnya dengan kita yang sekarang nih, pernah ada nggak, Man, terbesit kayak misalkan gue mau comeback lagi nih, tapi gue boleh jawab dulu ya? Kalau gue gini, Man, lebih kayak gue pernah ada pikiran gitu, manusiawi dong. Iya nggak? Pengen comeback lagi. Lihat teman-teman sekarang udah punya istri juga, kok masih dugem nih. Masih pada main cewek, masih karaoke, masih bokeh malam ya. Iya. Tapi karena pengalaman kita cukup, yang gini sesaat nih, gitu. Besoknya normal lagi. Nah iya. Enaknya cuma sesaat. Besoknya bisa jadi digugat cerai sama istri. Kan gitu, Man. Nah kalau menurut saya mah gimana? Pengalaman kita pengen balik lagi ke pengalaman. Nah itu tuh sugesti, Man.
Jadi karena apa? Kita ibaratnya mikirnya pengalaman enak aja gitu tuh yang kemarin-kemarin enak gini. Soalnya gini Bang, masa lalu misalkan contohnya saya punya mantan segala macam. Sekarang saya ke ini pikiran wah saya pengen apa namanya jalan-jalan lagi bareng gini, pengen kembali lagi ke masa lalu gini Bang, masa lalu dia yang dulu sama dia yang sekarang. Sok ngomong bayangin ketika kita ketemu, saya pernah mah ketemu mantan. Ya ini karena saya pengen ngejawab begitu. Saya pengen ke masa lalu lagi nih teman. Ketika kita ketemu mantan kita beda. Dia itu udah rasa orang lain, bukan rasa yang kemarin-kemarin. Jadi makanya pengalaman itu pembelajaran untuk masa depan kita untuk lebih baik. Gitu Pak. Kayak contohnya Mamang lah. Sekarang Mamang udah berkeluarga lagi, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Iya, selamat emang ya. Selamat alhamdulillah. Iya, semoga mawadah, sakinah lah hidupnya keluarganya dengan Mamang udah sebelumnya juga udah pernah. Tapi kita juga doain Mamang juga cepet dapat jodoh yang terbaik Mas. Iya. Soal perempuan nih, jadi jangan perempuan yang sesaat dong. Iya, jangan. Udah nggak umum sekarang. Iya, soal gentleman aja. Gentleman aja. Suka-suka jadi rusak. Iya. Jadi boleh kita pakemin lagi emang ya. Kita sama-sama kita di sini bukan orang munafik. Kita pernah nakal, pengalaman nakal banyak. Iya, karena kita manusia tempatnya salah dan dosa gitu. Tapi alhamdulillah intinya sih gini, intinya kenapa ini membedakan pergaulan yang sekarang dan yang dulu? Itu sangat jauh beda karena apa? Jadi kalau pergaulan saya dulu yang saya lihat itu lebih kayak ke gini ya, lebih kayak dulu itu nggak konyol. Kita nakal nggak konyol gitu. Kalau anak zaman sekarang, pergaulan zaman sekarang lebih konyol. Lebih konyolnya mungkin 2 kali lipat, Mas. Lebih ekstrim lebih ekstrim lagi. Jadi gitu makanya mudah-mudahan untuk khalayak umum ini maksudnya jadi bisa kepake untuk perjalanan kita bahwa pergaulan itu penting tapi kita nggak boleh konyol. Harus hati-hati. Nah, gitu. Makanya intinya kan dari semua perjalanan namanya kita manusia di dunia mah jalan terus aja gitu. Tapi intinya untuk semua rekan-rekan maksudnya baik keluarga, teman-teman dan semuanya. Jadi bisa diambil sisi positifnya ketika pengalaman itu penting, tapi di satu sisi nggak boleh konyol, apalagi kriminal. Dan alhamdulillah saya dulu nakal nggak berkriminal. Boleh cek, Mang, Kapolres. Ya, catatan buruk saya nggak ada. Saya orang nakal, Mang, ya kan. Tapi gue nggak kriminal, gue nggak maling, gue nggak jambret. Walaupun sekalipun itu gue pernah ikutan geng motor. Tapi nggak pernah kriminal. Jadi lebih kayak ribut-ribut, bulut gitu aja ya. Intinya pengalaman penting gitu. Dan soalnya dulu Mang, ketika zaman dulu sama zaman sekarang, ketika kita nakal, pengen minum, pengen ngomong segala macam itu pada tempatnya. Pada tempatnya. Iya. Misalkan kita pengen apa namanya, asik-asik pengen minum-minuman dia lari ke kelabi, bener gak? Mang Habib tahu nggak hewan namanya keledai? Iya. Nah ini pergaulan zaman sekarang udah kayak keledai, Mang. Ciuman pinggir jalan. Oh iya. Sekarang terang-terangan parah. Tapi apa kan keledai? Keledai apa? Apa kan? Jangan. Iya itu mirisnya gitu. Berarti pengalaman kita dulu nggak ada keledai. Ada tempatnya, ada race-nya, itu kan, ada ininya, ada ringnya gitu. Beda kayak sekarang. Tapi kita nggak bisa ngejudge ini ke semua ya. Tapi yang penting mah intinya, jadi jangan pernah jadi anak muda yang jadi keledai. Ya pasaran aja, normal aja. Gitu karena banyak kejadian, sekalipun itu banyak rugi sebenarnya perempuan gitu. Tapi zaman sekarang mah perempuan lebih nginjek ke cowok manfaatin manfaat karena dia udah pada pinter nyari uang. Dia jadi PL, dia jadi lain-lain. Soalnya gini, ketika kita sekolah emang ya, ketika kita sekolah ternyata pas kita waktu dulu kan anak-anak betul-betul segala macam, sekarang orang rata-rata pelajar sekolah ya terang-terangan segala macam, terus juga gaulnya juga beda. Nah, ketika kita misalkan takalin sama kita berbuat kesalahan nih sama kita langsung juga ditenang dicepot zaman sekarang anak-anak zaman sekarang zaman sekolah ketika dilakuin sama guru keras lapor. Kita mau tanya ke teman-teman mah. Bro, jadi gimana pengalaman nakal lu penting nggak? Penting nggak? Tapi boleh nggak konyol? Jangan kan, ya kan. Jadi janganlah pacaran yang kayak keledai, janganlah nakal yang konyol. Jadi tetap pada race-nya.
Iya. Mang. Jadi pengalaman penting, Mang. Oke? Pengalaman penting. Gitu. Iya. Jadi ya udahlah intinya seperti itu, kita berbagi pengalaman. Ya pokoknya emang terima kasih atas waktunya. Enggak kerasa rokok udah habis bertahun-tahun. Iya, ini banyak banget rokok. Sampai sekarang lebih nakal ke rokok. Ngobrol habisnya rokok ya kan. Gitu. Soalnya kita kalau orang ngobrol nggak rokok sendiri. Ya, oke. Yang penting kita jalan nih. Tetap ya, tetap maksudnya silaturahmi dijaga. Silaturahmi dijaga aja walaupun saya di Kuningan mau Cirebon. Iya. Jadi tadi apa kembali lagi, Bang? Nakal, pengalaman itu penting, ya kan? Tapi pacaran juga jangan jadi keledai. Iya. Oke. Tapi kita harus punya dasar. Siap. Amin. Ya kan, sehat selalu. Iya.